Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang pengolahan data hasil pengukuran poligon tertutup menggunakan Excel. Langkah selanjutnya adalah azimut yang sudah kita peroleh ini, yang sudah kita hitung dalam bentuk decimal degree ya, masih dalam bentuk derajat desimal, kita ubah menjadi format derajat menit detik. Caranya sama dengan waktu kita mendapatkan sudut ya, merubah sudut dari jumlah sudut dari decimal degree menjadi derajat menit detik. Oke, yang pertama kita mencari nilai bulat dari desimal derajat ini ya, 77,18056 derajat. Itu nilai bulatnya, berarti dengan menggunakan fungsi int. Selanjutnya menit caranya yang desimal derajat dikurangi dengan derajat yang sudah dibulatkan ya, hasil int, kemudian kali 60. Nah, ini menit, tapi kita ingin juga di sini itu udah langsung nilai bulatnya. Berarti 10 menitnya yang kita ambil ya. Berarti kita juga sama di sini pakai fungsi int. Dalam kurungnya disesuaikan. Nah, ini udah menit yang bulat. Selanjutnya detiknya berapa? Detiknya itu dicari dari ini ya, desimal derajat dikurangi derajat yang sudah angka bulat dikali 60 ya, kali 60. Itu kan berarti menit ya, menit tapi dalam angka desimal. Nah, yang seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dikurangi menit yang sudah angka bulat yang 10 menit itu, kemudian tutup ya, kali 60. Mungkin nanti disesuaikan nih dalam kurungnya, ini mungkin belum bisa ya. Ya, harus ada disesuaikan dalam kurungnya. Yang mana? Oke. Ya. 77 derajat 10 menit 50 detik ya, sama dengan ini ya, sesuai dengan data azimut awal 77 derajat 10 menit 50 detik. Oke, kemudian ini di copy dan dipaste ke bawah atau di drag aja ya, seperti ini. Selanjutnya adalah menghitung delta X. Delta X itu adalah jarak data rata-rata dikali dengan sin azimutnya, sama dengan jarak data rata-rata dikali sin dari azimut. Sinnya harus menggunakan radian, sin radian. Oke, setelah itu ini seperti biasa di drag aja. Kemudian ini udah jumlahnya ya, jumlah delta X atau jumlah D sin alpha. Oke, kemudian kita langsung kita koreksi aja ya, tentukan besarnya koreksi.
untuk memberi nilai koreksi, maka kita harus cari dulu kesalahan pertambahan absisnya ya. Fx atau kesalahan absis itu sama dengan X akhir dikurangi X awal kali dikurangi jumlah D sin alpha, atau X akhir dikurangi X awal dikurangi jumlah delta X. Karena poligon tertutup, X akhir dan X awalnya itu sama ya, kembali ke titik semula, sehingga X akhir dikurangi X awal sama dengan 0 kan. Maka rumusnya adalah 0 dikurangi jumlah D sin alpha. Berarti ini ya sama dengan 0 dikurangi jumlah ini ya, jumlah D sin alpha ini atau jumlah delta X ini. Berarti 0,273. Nah, coba ini sama aja kan ya, angkanya sama, yang beda hanya kalau nilainya. Kalau ini negatif, kalau jumlah delta X nya negatif, maka kesalahannya itu bernilai positif. Harusnya ini kalau yang tepat itu kan harusnya 0, karena kembali ya, pertambahan absisnya itu jumlahnya itu menjadi harusnya 0 karena kembali ke titik semula. Nah, ini berarti ada kesalahan sebesar 0,273 gitu ya. Oke, kemudian ini menjadi, kita bagi untuk menjadi koreksi ya. Koreksinya adalah cara koreksinya, berikan koreksinya adalah jumlah jarak data rata-rata yang ini dibagi jumlah jarak data rata-rata yang ini dikali dengan kesalahan. Nah, proporsional ya, tidak dibagi rata, tidak seperti sudut. Sudut koreksinya kan dibagi rata nih, tuh ya, seperti ini kalau sudut. Kalau yang delta X atau D sin alpha itu koreksinya itu proporsional sesuai dengan jarak data rata-rata masing-masing titik ya, hasil pengukuran. Jadi jarak data rata-rata dibagi dengan jumlah jarak data rata-ratanya dikali kesalahan ya, seperti itu. Kemudian ini kita copy paste atau di drag gitu ya. Cuman ini harus diperhatikan bahwa ada beberapa yang tetap ya angkanya atau komponennya, sehingga ini kita beri tanda absolut, yaitu yang jumlah jarak rata-rata dan nilai kesalahan X-nya. Ini kita kasih tanda absolut. Ini juga diberi tanda absolut ya. Baru setelah itu kita copy paste atau di drag ya. Nah, ini perhatikan jumlahnya, angkanya itu udah sama dengan ini ya, dengan yang jumlah delta X nya, sehingga syarat absis itu jumlah D sin alpha itu harusnya adalah X akhir dikurangi X awal. Karena X akhir dan X awalnya sama, berada pada titik yang sama, sehingga harusnya 0 gitu kan? Jumlah delta X itu 0 harusnya. Nah, ini berarti nanti
dengan adanya koreksi nanti menjadi 0 ya. Jumlah delta X ditambah dengan jumlah koreksi itu hasilnya nanti 0. Oke, selanjutnya kita menghitung delta Y. Ini sama ya prinsipnya seperti yang delta X. Cuma kalau delta Y itu adalah D kali cos azimut ya, D cos alpha. Kali kosinus, kita pakai radian ya karena ingin mendapatkan nilai kosinus dari sudut, besaran sudut ya, atau azimut. Ini ya. Kemudian kita copy paste ke bawah. Oke. Selanjutnya, oh ya ini boleh nanti ini dibuat ini aja ya. Ini kan tadi apa yang namanya azimut ini hanya untuk pembuktian, azimut 1 2-nya itu kembali gitu ya. Angkanya sama dengan yang ini gitu kan. Ini hanya untuk pembuktian saja. Jadi ini bisa mau dihilangkan boleh, atau mau kita kasih warna putih biar nggak muncul juga boleh, biar nggak bingung. Oke, setelah jumlahkan ternyata jumlah delta Y itu min 0,016. Ada kesalahan berarti ya. Karena apa? Seharusnya jumlah delta Y juga sesuai dengan syarat ordinat itu 0. Karena syarat ordinatnya adalah Y akhir dikurangi Y awal. Jumlah delta Y atau jumlah D kali cos alpha untuk poligon tertutup itu harusnya 0. Ya. Karena titik awal dan titik akhirnya sama gitu kan. Jadi Y akhir dikurangi Y awal nilainya sama berarti 0, harusnya seperti itu. Tapi ini ada kesalahan ya. Berapa kesalahannya? Kesalahannya berarti 0,016. Kemudian kita berikan koreksi. Ini sama seperti yang ini ya koreksinya. Jarak data rata-rata dibagi dengan jumlah jarak data rata-rata dikali dengan FY atau kesalahan Y atau kesalahan pertambahan ordinat. Oke, ini dikasih absolut ya, biar tidak berubah. Yang ini juga dikasih absolut. Baru setelah itu di copy paste atau di drag. Nah, terakhir kita menentukan koordinat. Nah, karena pengukuran poligon itu tujuannya kan untuk mendapatkan nilai posisi ya, atau nilai koordinat dari titik-titik yang kita ukur di lapangan. Yang sudah kita ketahui adalah koordinat awal ya kalau untuk poligon tertutup. Kalau poligon terbuka berarti nanti harus ada koordinat awal dan koordinat akhir. Koordinat awalnya adalah di titik 1. Jadi kemudian kita hitung berapa koordinat di titik 2. X-nya itu sama dengan X awal atau X1 ditambah dengan delta X1 yang ini ya, ditambah dengan yang ini, koreksi delta X1. Oke. Kemudian kita copy paste sampai sini. Yang Y juga sama, Y2 itu sama dengan Y awal atau Y1 ditambah dengan delta Y
ditambah dengan koreksi dot aja. Oke, ini dari titik 1 sampai dengan titik 7 ya, kita udah dapatkan koordinatnya. Selanjutnya kita cek kembali ya, perhitungan koordinat ini sudah tepat atau belum. Kita cek kembali di titik 1 ini ya, titik 1 ini. Kita cek kembali nih. Ya. Kita kopikan aja. Harusnya sama dengan yang koordinat awalnya ya, karena titiknya sama kan di titik 1 gitu ya. Nah ini sama ya, hanya ini dalam bentuk desimal, kalau ini tidak dalam bentuk desimal. Udah selesai untuk pengolahan data hasil pengukuran poligon tertutup. Ini poligon tertutup ya yang kita olah ini. Sampai mendapatkan koordinat. Selanjutnya kita hitung juga berapa kesalahan penutupan jaraknya, atau yang FL ini ya, atau kesalahan linear. Itu rumusnya adalah akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Oke, berarti kita hitung dulu nih yang fx kuadratnya berapa. Yang ini ya. Kemudian fy kuadratnya berapa. Selanjutnya jumlah fx kuadrat tambah fy kuadrat. Ini ditambah ini. Berarti kesalahan linearnya sama dengan pakai fungsi square root ya. Yang ini ya. Ya 0,273 sekian. Itu kesalahan penutupan jarak atau FL dari hasil pengukuran lapangan. Oke, Bapak kembali ke sini ya, nilai fx dan fy. Ini pada poligon tertutup semakin mendekati 0 ya, fx dan fy ini berarti pengukuran yang kita lakukan semakin bagus gitu ya. Kalau fx dan fy itu untuk poligon tertutup semakin dia mendekati 0, maka pengukuran itu tersebut semakin baik. Nah, kalau poligon terbuka ya tidak seperti ini ketentuannya gitu ya. Semakin mendekati selisih x akhir dikurangi x awal itu maka semakin bagus kan, seperti itu. Semakin baik, bukan berarti mendekati 0, tapi mendekati nilai x akhir dikurangi x awal. Nanti kita akan bahas untuk pengolahan data poligon terbuka. Nah, ini kenapa harus dicari kesalahan ini ya, kesalahan penutupan jarak. Kenapa harus dicari kesalahan penutupan jarak atau FL ini? Ya, kita nanti akan tentukan ini kegiatan pengukuran kita itu tingkat ketelitiannya berapa ya, apakah masih di dalam batas toleransi yang diperkenankan atau sudah di luar batas toleransi yang diperkenankan. Kalau masih dalam
batas toleransi yang diperkenankan, maka pengukuran dianggap sudah baik gitu ya, diterima. Tapi kalau misalkan ternyata ini sudah di luar batas toleransi kesalahan yang diperkenankan, maka pengukuran tersebut berarti mungkin harus diulangi kembali gitu ya. Ya, coba kita buka kembali materi yang poligon ya. Nah, ini ada tingkat ketelitian pengukuran poligon. Tuh. Ya, berdasarkan kesalahan penutupan sudut, kemudian koreksi maksimum per sudut, dan ketelitian pengukuran jarak atau FL tadi yang sudah kita hitung terakhir ya. Nah, ada 3 kan ya, ada 4 nih, ada 4 ketelitian. Ini dari bukunya Pak Slamet Basuki ya. Ada 4 tingkat ketelitian. Yang mulai sangat teliti ini yang tingkat ketelitian 1. Mulai yang paling tinggi tingkat ketelitiannya itu adalah kelas ketelitiannya yang paling tinggi adalah yang kelas 1 ini ya. Kemudian yang paling rendah ini kelas 4 tingkat ketelitiannya yang paling rendah. Nah, nanti kita cek. Kita yang tadi itu masuk ke ini ya. Masuk ke mana ini tingkat ketelitiannya ya. Tapi biasanya itu ditentukan dulu tingkat ketelitian yang dipergunakan. Misalkan untuk tata batas itu tingkat ketelitiannya pakai tingkat ketelitian yang mana, yang 1, 2, 3 atau 4 gitu kan. Juga berhubungan dengan alat yang digunakan ya. Alat yang digunakannya itu apakah teodolit digital atau mungkin teodolit optis yang tidak digital. Itu biasa nanti ada pengaruhnya nih. Kalau yang digital mungkin presisinya lebih tinggi dari yang teodolit biasa, itu mungkin tingkat ketelitiannya juga harusnya yang lebih tinggi gitu ya. Seperti itu. Nanti kita cek bagaimana cara mengetahui hasil pengukuran kita itu berapa tingkat ketelitiannya. Oke, selanjutnya angka koordinat yang sudah kita dapatkan ini dari 1 sampai 7 ya. Kita copy ke sheet berikutnya. Kita ubah nama sheet ini menjadi daftar koordinat. Ini ada 7 titik dan kodenya sudah kita peroleh. Oke, dari koordinat ini nanti kita akan menghitung luasan ya. Ini poligon tertutup, jadi kita bisa menghitung berapa sih luas areal atau luas poligon yang kita ukur ini. Itu kita hitung berdasarkan koordinat ya, angka koordinat. Ya, mungkin kita cek ini bentuknya seperti apa nih poligon ini gitu ya. Sama enggak dengan
seket yang kita buat pada saat pengukuran gitu kan. Kan kita pada saat mengukur kita membuat seket tuh. Nah ini kita cek. Oke, mungkin kita tambahkan dulu biar menutup ya. Poligonnya menutup, tambahkan dulu titik 1 ke bawah. Kemudian kita pakai ya, ini insert ya, insert pakai yang XY, harus kasih yang ada ini ya, yang titiknya dihubungkan dengan garis. Oke, seperti ini ya. Ini apa, poligon hasil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.